Selamat datang di tutorial Enterprise Resource Planning ERP Odoo. Jadi, Odoo adalah salah satu software ERP yang digunakan dalam mengintegrasikan proses bisnis dari downstream hingga upstream. Di video kali ini akan didemonstrasikan bagaimana cara input bill of material di Odoo. Pada studi kasus kali ini, ada PT Prosesilog yang menjual permen coklat dan sukses mengimplementasikan software ERP dalam jaringan rantai pasoknya. PT Prosesilog menjual satu buah permen coklat seharga Rp10.000. Untuk membuat satu permen coklat, membutuhkan 3 bahan, yaitu coklat base 35 gram yang tiap gram seharga Rp150 dan disuplai oleh PT Cokiber, sirup gula 20 cc yang tiap cc-nya seharga Rp40 dan disuplai oleh PT Tropicane, dan wrapper 1 buah yang tiap buahnya seharga Rp1.500 dan disuplai oleh PT Bungkus. Langkah pertama, kita harus mendefinisikan beberapa fungsi accounting. Pertama-tama, klik pada modul accounting, kemudian pilih pada tab configuration, kemudian setting. Nah, pada tax, kita isikan 0 untuk sales tax and purchase tax. Dan jangan lupa untuk memastikan juga mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah atau IDR. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya, kita akan membuat akun bank. Untuk menambahkan bank account, klik configuration, lalu pilih add bank account. Di sini, kita akan membuat akun bank baru. Oleh karena itu, kita pilih create it. Tulis 12345 pada account number dan bank Prosesilog untuk nama banknya. Pilih create bank Prosesilog karena kita tidak akan menambahkan detail banknya. Lalu klik create. Lalu, kita akan menambahkan purchase di chart of accounts dengan cara klik configuration, lalu pilih chart of accounts. Klik create, lalu isikan dengan kode 11111111 dengan account name purchase dan type-nya adalah expenses. Lalu klik save. Kemudian kita akan membuat jurnal. Klik configuration, pilih jurnal, lalu klik create. Kita akan membuat jurnal sales terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita tulis Silog Sales di jurnal name. Kemudian tipenya adalah kita pilih sales. Dan pada default income, kita pilih sales. Dan tulis SC001 pada short code-nya. Kemudian save. Lalu, kita akan membuat jurnal purchase. Oleh karena itu, kita akan menuliskan Silog Purchase di jurnal name. Kemudian dengan tipe purchase. Dan untuk default income-nya kita pilih purchase dari chart of account yang sudah kita buat. Lalu tulis SC002 pada short code-nya, kemudian kita klik save. Setelah semua data accounting kita input, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah memasukkan data terkait vendor yang akan dikontak guna memenuhi kebutuhan suplai bahan baku. Klik pada modul kontak, lalu klik create. Misalnya di sini kita akan coba memasukkan vendor PT Cokiber. Pada pilihan company, tulis nama PT Cokiber. Kemudian pada pilihan sales and purchase, PT Cokiber adalah vendor. Oleh karena itu, kita atur pada bagian purchase, yaitu pada purchase payment terms dapat dipilih immediate payment. Kemudian pada pilihan accounting, kita akan membuat akun-akun receivable dan payable. Nah, meskipun sudah seperti ini defaultnya, kita akan mencoba untuk membuat akun receivable dan payable sendiri. Pada akun receivable, kita tuliskan Silog_receivable. Kemudian pilih create and edit. Masukkan kode yang akan digunakan untuk menandai receivable account. Misalnya kita menggunakan SC003. Kemudian pada bagian type, kita pilih receivable. Klik save.
Lakukan hal yang sama pada account payable dengan nama silog_payable dengan kodenya yaitu SC004 dengan tipe payable dan save. Jika sudah, kita klik save pada bagian kontak dan kontak vendor akan tersimpan di sana. Lakukan hal yang sama pada vendor-vendor lain yaitu PT Tropicana dan PT Bungkus dengan menggunakan akun receivable dan payable yang telah dibuat sebelumnya. Untuk langkah selanjutnya, sesudah kita mendefinisikan vendor-vendor yang menjadi supplier, kita harus mendefinisikan dan memasukkan data-data terkait bahan-bahan yang akan digunakan. Kita akan masuk ke modul inventory, kemudian pada tab product, kita klik create. Misalnya kita akan memasukkan data bahan coklat base. Nah, pilih pilihan can be purchased, karena bahan tersebut merupakan barang yang dapat dibeli dari vendor. Nah, isi cost-nya sebesar harga yang harus dikeluarkan untuk membeli coklat base per unit, yaitu Rp150. Di sini, digunakan satuan gram saja sehingga akan mempengaruhi ketika akan membuat BOM list. Pada pilihan inventory bagian routes, pilih buy. Lalu, pada bagian purchase, pilih vendor yang akan menjadi supplier coklat base, yaitu PT Cokibar. Setelah itu, kita akan membuat expense account yang akan digunakan untuk transaksi. Pilih bagian accounting, lalu ketik nama silog_expense. Kemudian kita klik create and edit. Masukkan kode yang akan digunakan untuk menandai expense account. Misalnya di sini SC005. Kemudian kita save. Kembali pada tab products, lalu kembali lakukan dengan hal serupa untuk sirup gula dan wrapper dengan juga memasukkan expense account sesuai dengan data yang telah dibuat sebelumnya. Langkah keempat, kita perlu memasukkan data terkait produk yang akan diproduksi dan dijual, yaitu permen coklat seharga Rp10.000. Kita akan masuk ke modul inventory. Pilih tab produk, lalu klik create. Misalnya kita akan memasukkan permen coklat. Pilih pilihan can be sold karena produk ini diproduksi sendiri yang kemudian akan dijual oleh perusahaan. Isi sales price sebesar harga jual permen coklat, yaitu Rp10.000. Pada pilihan inventory, bagian routes, pilih manufacturer. Setelah itu, kita akan membuat income account yang akan digunakan untuk transaksi. Pilih bagian accounting, lalu ketik nama yang diinginkan, misalnya silog_income. Pilih create and edit. Masukkan kode yang akan digunakan untuk menandai expense account. Misalnya di sini SC006. Lalu klik save. Terakhir, kita perlu mendefinisikan bill of material yang dimiliki oleh permen coklat dari data-data yang telah dimasukkan sebelumnya. Pilih pilihan bill of material. Lalu klik create. Pilih produk permen coklat dengan quantity 1 dan BOM type-nya manufacture this product. Hal ini berarti akan didefinisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat 1 unit permen coklat yang akan dimanufaktur oleh perusahaan proses silog. Pada bagian komponen, klik add a line dan pilih bahan yang akan dimasukkan. Misalnya, di sini akan dimasukkan coklat base. Pilih coklat base dan pilih quantity berdasarkan berapa banyak coklat base yang diperlukan dalam membuat 1 unit permen coklat, yaitu 35 gram. Masukkan 35 secara langsung karena pada penentuan harga sebelumnya, harga sudah dibuat dalam satuan per gram. Lakukan hal yang sama pada bahan-bahan lainnya. Lalu, klik save apabila semua data telah dimasukkan. Dan jadilah bill of material untuk mendefinisikan produksi 1 unit permen coklat.
Demikian demonstrasi bagaimana kita membuat bill of material dalam software ERP Odoo. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan praktikum ya. Semangat!